bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nesa Anggini, MPM 2202060022 dengan mata kuliah Konseling Lintas Budaya, dosen pengampu Bapak Moridianto MPD. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan etik dan emik dalam konseling. Yang pertama yaitu etik dan emik dalam konseling. Emik dan etik adalah dua macam sudut pandang dalam etnografi yang cukup mengundang perdebatan. Emik misalnya mencoba menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Sedangkan etik merupakan penggunaan sudut pandang orang luar yang berjarak, dalam hal ini siapa yang mengamati, untuk menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat. Secara sangat sederhana, emik mengacu pada pandangan warga masyarakat yang dikaji, sedangkan etik mengacu pada pandangan si pengamat. Pendekatan emik dalam hal ini memang menawarkan sesuatu yang lebih objektif, karena tingkah laku kebudayaan memang sebaliknya dikaji dan dikategorikan menurut pandangan orang yang dikaji itu sendiri, berupa definisi yang diberikan oleh masyarakat yang mengalami peristiwa itu sendiri. Bahwa pengkonsepan seperti itu perlu dilakukan dan ditemukan dengan cara menganalisis proses kognitif masyarakat yang dikaji dan bukan dipaksakan secara etnosentrik. Etik mencakup pada temuan-temuan yang tampak konsisten atau tetap di berbagai budaya. Dengan kata lain, sebuah etik mengacu pada kebenaran atau prinsip yang universal, sedangkan emik sebaliknya, mengacu pada temuan-temuan yang tampak berbeda untuk budaya yang berbeda. Dengan demikian, sebuah emik mengacu pada kebenaran yang bersifat khas budaya atau kultur spesifik. Karena implikasinya pada apa yang kita ketahui sebagai kebenaran, emik dan etik merupakan konsep-konsep yang kuat atau powerful. Kalau kita tahu sesuatu tentang perilaku manusia dan menganggapnya sebagai kebenaran, dan hal itu adalah suatu etik alias universal, maka kebenaran sebagaimana kita ketahui itu adalah juga kebenaran bagi semua orang dari budaya apapun. Kalau yang kita ketahui tentang perilaku manusia dan budaya dan yang kita anggap sebagai kebenaran itu ternyata adalah suatu emik alias bersifat khas budaya, maka apa yang kita anggap kebenaran tersebut belum tentu merupakan kebenaran bagi orang dari budaya lainnya. Yang kedua yaitu etnosentris dan stereotip. Etnosentrisme didefinisikan sebagai kepercayaan pada superioritas inheren kelompok atau budayanya sendiri. Etnosentrisme mungkin disertai rasa jijik pada orang-orang lain yang tidak sekelompok. Etnosentrisme cenderung memandang rendah orang-orang lain yang tidak sekelompok dan dianggap asing. Etnosentrisme memandang dan mengukur budaya-budaya asing dengan budayanya sendiri. Jelas sekali bahwa dengan kita bersikap etnosentrisme, kita tidak dapat memandang perbedaan budaya itu sebagai keunikan dari masing-masing budaya yang patut kita hargai. Dengan memandang budaya kita sendiri lebih unggul dan budaya lainnya yang asing sebagai budaya yang salah, maka komunikasi lintas budaya yang efektif hanyalah angan-angan, karena kita akan cenderung lebih membatasi komunikasi yang kita lakukan dan sebisa mungkin tidak terlibat dengan budaya asing yang berbeda
atau bertentangan dengan budaya kita. Stereotip adalah kombinasi dari ciri-ciri yang paling sering diterapkan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain atau oleh seseorang kepada orang lain. Secara lebih tegas, Matsumoto mendefinisikan stereotip sebagai generalisasi kesan yang kita miliki mengenai seseorang, terutama karakteristik psikologis atau sifat kepribadian. Beberapa contoh stereotip terkenal berkenaan dengan asal etnik adalah stereotip yang melekat pada etnis Jawa seperti lamban dan penurut. Stereotip etnis Batak adalah keras kepala dan maunya menang sendiri. Stereotip orang Minang adalah pintar berdagang. Stereotip etnis Cina adalah pelit dan pekerja keras. Stereotip berfungsi menggambarkan realitas pada kelompok, mendefinisikan kelompok dalam kontras dengan yang lain, membentuk image kelompok lain dan kelompok sendiri, yang menerangkan, merasionalisasi, dan menjustifikasi hubungan antar kelompok dan perilaku orang pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang di dalam hubungan itu. Melalui stereotip, kita bertindak menurut apa yang sekiranya sesuai dengan terhadap kelompok lain. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan.